Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini kita akan membahas lagi permasalahan shock breaker depan, khususnya di Yamaha Aerox ya. Karena ini bisa kepake banget untuk semua motor yang kalian pakai. Jadi gini guys, terakhir kali kita bahas itu permasalahan tentang shock breaker yang panjang sebelah dan mengakibatkan motor kita oleng pada saat dikendarai. Dan kalau udah kena hal tersebut, maka akan berpengaruh juga ke ban depan kita ya. Ini contohnya punya saya nih, ban Maxxis kan baru diganti nggak lama ya. Lihat aja kondisinya sekarang, ini udah benjol sebelah, bagian sebelah kanan ya. Dari motornya ini agak ke dalam, kayak gini nih. Tuh bisa dilihat ya. Ini jadi tinggi sebelah. Hal ini diakibatkan karena shock breaker di motor Yamaha Aerox saya kena lagi nih guys, panjang sebelah. Awal kerasanya kayak gini guys, pada saat motor di standar samping dia cenderung nggak mau terlalu miring gini ya, tapi dia lebih agak tegak, sehingga pada saat diinjek yang step kanan atau bagian kanan, dia motor malah mau ngejungkir. Dan kejadian itu udah terjadi beberapa kali ya. Awalnya saya kira ya cuman faktor jalan aja yang nggak rata, tapi ternyata setelah cek lagi permasalahannya memang ada di shock breaker. Padahal itu nggak lama juga saya baru melakukan penggantian olinya. Dan saya cek nggak ada kebocoran di bagian shock olinya. Wajar ya kalau kita itu harus ngecek dulu di bagian sininya nih, buat ngecek apakah ada oli bocor atau enggak. Begitu dicek ya nggak ada, berarti ada permasalahan lain. Kalau dugaan saya sih, ini ada permasalahan di bagian persoknya ya. Sepertinya persoknya ini udah beda panjangnya ya antara kanan dan kiri. Karena hal ini udah terjadi lagi ya tanpa ada kebocoran oli di bagian as shocknya. Kemarin pun udah saya tambahin lagi nih guys, oli shock di bagian sebelah kanan. Ya saya nggak hitung berapa mili saya tambahin, pokoknya saya tambahin lagi deh. Yang penting ini motor jadi stabil lagi. Karena sebelum saya tambahin ya, kalau saya lagi bonceng anak saya di bagian depan, anak saya gerak sedikit aja, dia motor itu langsung kerasa banget olengnya. Udah pasti permasalahan memang ada di shock breaker. Dan begitu saya tambah kapasitas olinya yang bagian kanan, masalah motor oleng di depan pas bonceng anak saya itu udah nggak terjadi lagi ya. Dan hari ini kita akan kontrol, kita cek apakah benar bagian shock breakernya itu per dalamnya salah satunya panjang sebelah. Berarti kalau panjang sebelah saya harus ganti. Ya walaupun nanti kalau ukurannya beda dikit tetap kita harus ganti biar nyaman ya. Tapi buat video sekarang saya nggak akan melakukan penggantian dulu, saya hanya akan melakukan pengecekan aja bagian pernya dan akan melakukan penggantian lagi oli shocknya ya guys. Ini saya akan langsung bongkar aja dan nanti kita akan lihat panjang per shocknya. Kita deteksi apa sih yang menjadi permasalahan kali ini yang bikin shock breakernya panjang sebelah dan ban jadi benjol sebelah juga ya guys. Oke guys, ini saya udah melakukan pembongkaran ya. Saya cek semua bagian, baik dari bagian seal, terus tadi di bawah ini ya, saya cek nggak ada kebocoran. Karena selain dari bagian atas seal ini bocornya, yang bisa kita pantau langsung dari batang asnya ya, bisa juga kebocoran oli shock itu terjadi di bawah sini karena bagian bautnya ini nih atau tembaganya ini dia udah jelek, jadi rembes lewat bawah. Dan saya cek emang nggak ada bekas rembesan ya. Ini kalau ada bekas rembesan, baut-baut ininya pasti warnanya kotor ya. Saya ambil yang satu lagi. Ini nggak ada bekas-bekas kotoran debu yang nempel ya, berarti emang bukan dari bawah shock yang membuat olinya berkurang, tapi emang permasalahannya ada di bagian pernya nih guys. Kalau dilihat sekilas memang dia nggak ada perbedaan ya,
Tapi kalau diperhatiin benar-benar dia ada beda satu ini nih guys. Jadi kurang lebih perbedaannya kayak gini nih. Tipis banget perbedaannya seperti ini nih. Agak kurang hampir 1 ulir, tapi ini masih agak setengah ulir ya di ukurnya. Sorry nih nggak ada ukuran yang detail ya. Kalau ada meteran mungkin bisa diukur detail ya bedanya. Tapi yang jelas ini ada perbedaan hampir 1 ulir. Dan di salah satu pairnya itu dia ada baretan ya. Sepertinya pada saat masang kemarin bagian pairnya ini terlalu mepet di dalam asoknya. Jadi untuk ribonnya kurang. Makanya terjadi permasalahan kemarin. Ini yang kanan. Jadi seolah-olah kalau namanya terlalu mepet ya, mepet nih ke bagian por, seolah-olah si pairnya ini jadi lebih pendek dan mengakibatkan si shock breaker itu pendek sebelah. Semoga kalian bisa pahamin itu ya. Jadi agak mepet pairnya kemarin, bikin si pairnya ini seperti pendek sebelah akibat terlalu mepet di batang asnya. Itu baru pendapat saya ya, mungkin pendapat lain berbeda ya. Dan ini tinggal saya lakukan penggantian oli. Kedepannya saya mau ganti lagi pairnya nih, karena emang udah dugaan yang bermasalah dari pair. Nanti saya akan ganti pairnya dan akan saya bandingin. Sebelum ke penggantian pair, palingan saya sekarang akan ganti oli dulu ya. Tapi oli shocknya nggak pakai bawaan Yamaha ya. Saya sekarang pakai merek Jumbo aja. Siapa tahu ini lebih enak dan jauh lebih awet. Nanti kita akan bandingkan juga ya. Kita review beberapa minggu ke depan. Apakah hasilnya sama atau